Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana Ibu Irma Suryani kembali memberikan pencerahan kepada kita semua terkait apa yang telah dilakukan beberapa bulan terakhir ini ya, musuh-musuh Presiden Jokowi atau para pembenci Presiden Jokowi yang selalu menyerang, memfitnah, mencaci maki Pak Jokowi beserta keluarganya. Dan seperti apa pandangan Ibu Irma terkait orang-orang yang menyandang gelar yang sangat fantastis seperti pakar hukum tata negara, waduh, presiden akal sesat, waduh. Membahas isu remeh-temeh yang harusnya itu tidak educated dilakukan oleh mereka, teman-teman. Ya bukan bidangnya lah gitu, bukan bagiannya lah. Karena ini kan isu remeh-temeh yang mungkin hanya bisa dibahas oleh anak-anak abah yang mungkin masih entry level lah dalam dunia politik. Tapi sebelum kita masuk ke videonya teman-teman ya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ini kan ada keberhasilan kan, ada perkembangan kan, bukan tidak ada. Tetapi orang-orang yang sibuk di luar yang selalu protes, ya kan, seolah-olah ini pemerintah nggak ada kerjanya apa-apa, nggak ada hasilnya apa-apa, ya kan? Ini bagi orang-orang seperti ini, Kakak Irma apa sarannya nih? Jadi gini Bang ya, mestinya kita sebagai bangsa ya kan melihat segala sesuatu itu dengan jernih. Gitu. Kita lihat Indonesia gitu loh ya, jangan ngelihat kok skupnya yang kecil-kecil gitu ya. Iya, iya. Misalnya kaliber-kaliber dari pakar hukum tata negara, kemudian tokoh-tokoh besar ngeributin Fufu-Fafa itu menurut saya itu benar-benar receh banget gitu loh. Nggak masuk akal gitu ya. Masa yang begituan diperdebatkan sampai tarik ulat leher gitu. Itu juga menurut saya nggak konstruktif gitu Bang. Memalukan kalau menurut saya. Seperti nggak gitu, masuk akal ya. nggak masuk akal. Ya. Masa sampai sejauh itu tidak rasionalnya ya? Nah itu dia. Bingung kan? Kalau orang-orang besar yang harusnya memikirkan bagaimana program-program pemerintah ini bisa sampai ke tangan rakyat, kemudian menjadi maslahat bagi rakyat, gitu kan? Atau kalaupun memang mau bicara soal penegakan hukum, maka bukan presiden yang diubek-ubek. Ubek-ubek dong itu KPK, ubek-ubek itu polisi, ubek-ubek itu Bareskrim, ubek-ubek itu kejaksaan, begitu harusnya. Iya. Satu-satu dirunut gitu. Ini orang korengan Jokowi yang salah gitu. Iya, iya. Orang Itu yang mengerikan menurut saya. Rumah mereka kejatuhan batu pun Jokowi yang salah gitu. Saya sih bukan bermaksud untuk membela Jokowi Bang, tapi fakta yang membuktikan ya Bang. Saya di dapil saya contohnya, di dapil saya. Ketika saya bicara dengan masyarakat misalnya, mereka nggak tahu menahu tuh Bang soal yang dicelotehkan orang-orang itu, orang-orang para pembenci itu bahwa begini begon, nggak ada. Mereka bilang bahwa Pak Jokowi membangun Indonesia dengan sangat baik. Itu yang terjadi di bawah. Iya, ya. iya. Maka saya selalu bilang, coba deh kita belajar untuk bicara clear. Kalau bagus bilang bagus, kalau nggak bagus kita kritisi. Ya, harus fair. Jangan gitu ya. seperti presiden akal sesat yang semuanya salah, semuanya jelek, semuanya nggak bagus, semuanya bodoh, semuanya dungu. Iya, iya. Cuman dia sendiri yang pinter. Betul. Pernah nggak sih berpikir kalau di atas langit itu ada langit? Nah ini saya selalu bilang gitu loh. Ini sesat pikir jadinya. Iya. Parah nih, masyarakat diadu dengan masyarakat, kemudian masyarakat dihadap-hadapkan dengan pemerintah. Menurut saya ini nggak konstruktif sekali. Ya, dan tampaknya juga tidak akan berhasil upaya-upaya seperti itu kan. Iya, karena Jadi remeh-temeh. harusnya kan kalau kita bicaranya dengan akal sehat, kita melihat bahwa itu targetnya kan udah jelas tuh. Ya kan Jokowi dulu, nanti Prabowo kan berkaitan dengan Gibran. Ya. Jadi agenda-agenda segini udah kebaca. Ya kan? Kalau agenda sudah terbaca, lebih bagus mereka nggak usah kerja lagi, nggak usah melakukan lagi, betul nggak kayaknya? Ya kan kita bisa lihat ya, Prabowo nggak terganggu gitu ya. Ya, ya. Karena saya melihat Prabowo ini seorang negarawan yang pantas jadi presiden menurut saya. Pantas jadi presiden dan dia memang menurut saya ke depan ini kita punya harapan Bang. Ketegasan sikap beliau ya, bahwa banyak hal-hal yang memang harus dibenahi. Iya, iya. Dan banyak juga hal-hal yang sudah dilakukan Pak Jokowi baik itu disampaikan Pak Prabowo ini baik dan saya akan lanjutkan. Itu kan luar biasa sebenarnya. Iya, iya.
Jangan juga kemudian ini diadu-adu terus, ya udah nggak mau nih orang yang udah bilang jangan diadu, masih aja ngadu gitu kan. Karena itu ada tugas. Ada tugas ya. Ada tugas untuk mengadu. Berarti ada cuan ya. Berarti menyerang mengkritik demi cuan ya. Antara tugas dan cuan itu udah seiring ya. Jadi memang agak repot juga. Repot banget. Jadi pokoknya harus walaupun sebenarnya tidak benar, harus dilaksanakan. Nah, ini bahaya ya. Jadi Kakak Irma dalam melihat kelompok-kelompok yang dikatakan oposan ini resah juga ya. Saya kan juga TikToker ya Bang ya. Oh iya, ya saya suka nonton di TikTok. TikTok saya itu sekarang udah sekitar ada 6 bulan ya. 6 bulan itu sudah 35 ribuan ya. 35 ribuan. Followersnya. 35 ribuan. Kemudian yang like itu sudah lebih dari 300 dan hampir kalau yang kemarin TikTok saya yang kemarin yang soal bola itu sampai 1 juta, 1,1 juta. Iya, yang like. Cuma TikTok itu nggak ada monetisnya ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Di situ sering saya jawab sih Bang. Saya sering memberikan pelurusan. Pencerahan. Misalnya contoh soal bahwa Pancasila itu bukan ideologi negara, misalnya, atau ada yang menyebut bahwa Madinah dan Mekah itu bukan negara Islam gitu kan. Nah, itu saya lurusin. Saya beritahu ke publik bahwa Mekah dan Madinah itu adalah bagian dari Arab Saudi, dan Arab Saudi itu adalah negara Islam. Gimana bisa kalau Mekah dan Madinah bukan negara Islam, sedangkan orang non Muslim aja nggak bisa masuk ke situ, namanya tanah haram. Jadi orang yang nggak ngerti Islam jangan ngomong, misalnya seperti itu. Itu saya lurusin tuh Bang. Saya lurusin di TikTok. Ya. Apa tuh? Kemudian saya meluruskan juga misalnya hal-hal seperti apa yang harusnya yang diperdebatkan di podcast ataupun di TV-TV gitu ya. Nggak cuman fufu fafa misalnya kan. Coba soal tenaga kerja, lapangan pekerjaan. Misalnya mau ngomongin pasir laut lah gitu ya, mau ngomongin korupsi di tambang lah dan lain. Oke aja menurut saya nggak ada masalah. Tapi nggak usah, jangan fufu fafa gitu loh. Ini menurut saya ngelihatnya kok ya kan, nggak edu gitu ya Bang. Ya, itu kan yang dianggap seksi gitu loh kan. Tapi, padahal itu kan seperti cerita fiktif juga, ya, cerita fiktif yang kemudian artinya seperti, ya, saya tidak mengatakan itu fiktif, seperti cerita fiktif, kan, artinya hal-hal seperti ini kan bisa terjadi terhadap siapapun. Katakanlah itu benar. Kapan dia menyebutkan itu, ya kan? Ketika Pak Jokowi dengan Pak Prabowo masih saling bersaing, ya, masih berhadapan. Ya, logik aja kan, saling katakanlah mengkritik. Tetapi kan setelah itu semuanya selesai. Makanya saya bilang kan nggak edu saya Bang, ya nggak educated gitu loh Bang. Ya. Untuk orang-orang sekelas itu bicarain itu menurut saya nggak sama sekali memalukan diri sendiri menurut saya. Nah sekarang saya cuma pengen tahu nih mereka ini ke depan ini setelah Prabowo jadi presiden berani nggak begitu? Berani nggak ngata-ngatain Pak Prabowo sama seperti mereka ngata-ngatain Jokowi? Diharap kali nanti. Pak Jokowi selama ini dikatain apa aja nggak pernah respon, ya kan? Iya. Saya pernah tanya, kok nggak pernah respon Pak? Dikata-katain sama presiden akal sesat itu kan? Dia bilang untuk apa? Nggak penting juga untuk ngerespon gitu. Iya, percuma. Jadi menurut saya ya orang ini nggak penting bagi Pak Jokowi gitu loh. Kalau direspon teman-temannya, itu sama saja kita memberi makan kepada presiden akal sesat. Dan nanti dia semakin punya bahan untuk semakin menyerang gitu ya kan. Jangan kan Jokowi kita aja nggak penting. Iya, makanya mungkin emosi kali ya, nggak pernah digubris gitu sama Pak Jokowi, makin menjadi-jadi gitu. Mungkin kepengen direspon ya, gitu. kepengen diundang ke istana. Mungkin gitu. Kalau diundang tapi nggak diundang-undang kan, orang dilirik aja enggak, direspon aja enggak. Itu saya pernah tanya Pak. Saya pernah ketemu sama beliau, saya tanya kan kenapa sih nggak direspon gitu, nggak perlu. Yang kita perlu itu adalah bagaimana caranya agar Indonesia ini ke depan jauh lebih baik. Iya.
Kalau sikap kawan-kawan di DPR dengan gerakan-gerakan kawan-kawan ini apa sih, ada pengaruhnya nggak ya? Kalau di DPR saya kira enggak ya. Enggak ya. Karena kita bicaranya program pemerintah rata-rata. Contohnya di komisi saya, gitu. Kita nggak pernah tuh bicarain presiden akal sesat, terus kemudian si A, si B nggak pernah kita bicarain. Buang waktu ya. Buang waktu. Iya. Jadi kita bicara soal bagaimana program ini nyampe ke tangan masyarakat, kita kawal ya baik distribusinya maupun anggarannya. Dan itu kami lakukan secara bersama-sama. Iya. Ya, memang nggak semua ya Bang ya, nggak semua anggota DPR itu memiliki memiliki kepedulian, keberpihakan gitu ya. Nggak semua, tapi alhamdulillah lebih dari 50% yang menurut saya itu di Komisi 9 tuh cukup bagus. Kalau kita lihat perkembangan politik sekarang, ya, ada upaya-upaya. Ini kan sekarang yang mau digoreng ini Jokowi, ya, Jokowi dan orang-orangnya kan itu saja dari dulu. Yang kita sering kumpul, saya juga beberapa kali ikut kumpul ya, saya dengerin gitu. Tapi memang ini apa ya, karakter juga sih ya. Satu, kedua ada kemungkinan juga karena pernah dapat posisi bagus, kemudian Terus posisi dipecat. itu lepas, nah jadi kecewa kan. Ya. Kebanyakan Siapa begitu tuh? sih. Kebanyakan Siapa tuh? Orang nggak bisa menerima tidak bisa menerima keadaan. hanya saya selalu bilang Bang, saya salah satu pendiri Partai Nasdem kan Bang, sama Bang Zulfan juga kan kita. Ya kalau misalnya Partai Nasdem suatu hari mungkin saya nggak nyaman di Partai Nasdem, mungkin saya akan pensiun Bang. Itu apa saya ribut-ribut? Iya, iya. Itu apa saya bicara Yang jelek. hal-hal yang menurut Iya, saya nggak konstruktif untuk saya, ya saya paling ya saya pensiun aja Bang. Nggak perlu juga gitu, karena saya juga kecuali saya dizalimin gitu ya Bang, itu beda ya. Mungkin orang ada kayak seperti Bang Zulfan kemarin misalnya seperti itu ya, kalau Klarifikasi. tiba-tiba ya dipecat seperti itu gitu ya. Terus kemudian Bang Zulfan ya melakukan pembelaan lah ya, klarifikasi dan lain sebagainya, menurut saya itu nggak masalah ya, karena kan itu hak pribadi. Tapi kalau saya berpikirnya nggak seperti itu. Saya nggak mungkin keluar dari partai ini kemudian pindah ke tempat lain gitu. Saya nggak seperti itu Bang. Iya. Kalaupun saya harus keluar, pensiun. Itu aja Bang. Kan saya abang yang didik. Ya nanti podcast bersama-sama di sini aja keluar dari sini. Siap. Ruangan podcast kita kan banyak, Iya. ya kan? Kakak Irma sebagai tokoh perempuan DPR RI yang juga sudah cukup dikenal, ya. Saya kira Dan sangat tidak ada mencerahkan. tidak ada kesulitan lah, ya. Insya Allah. Nah, tidak ada kesulitan. Dan yang paling penting orang kan bisa menghargai apa yang dikerjakan oleh siapapun ya dalam satu partai itu. Kalau tidak ada saling bisa menghargai, bermain-main dengan kekuasaan, saya kira agak berat. Iya kan? Tapi alhamdulillah ya Bang, dengan posisi keempat sekarang, kemudian Alek perempuannya juga banyak. Ya. Mudah-mudahan ada banyak ya, ada banyak Dan satu lagi, kebaikan. dapat posisi wakil ketua DPR RI. Betul. Wakil ketua DPR RI, wakil ketua MPR DPD kan? itu Nasdem Oh, dapat. enggak. Ya, Alhamdulillah. luar DPD biasa kan? Luar independen biasa. ya? Baru 2 kali ikut pemilu ya? Ya. Enggak. Ya, ketiga kali kan? Ketiga. Itu nggak gampang itu. Nggak gampang. Partai lain kalau udah gitu ada yang nggak lolos ya. Ya. Ya, Kita bisa lihat lah Demokrat kan di ketiga di periode kedua ke ketiga ya sudah langsung turunnya jauh. Kita kan anunya Nasdem? Angkanya Nasdem naik. kan step by stepnya justru naik. Iya, iya. Ya, asal 2024 nih, 2029 nggak buat kesalahan lagi ya. Insya Allah. Kan ada pelajaran di sana ya. Kan Bang Surya kan pasti tahulah ya apa yang harus beliau lakukan ke depan seperti apa gitu ya. Dengan usia beliau yang sekarang ya, suasana kebatinan beliau Sekarang 73 ya. 73. Di 2029 jadi sekitar 79. Insya Allah masih sehat lah. Iya, iya, iya.
78. Ya orang sekarang sih 78 masih muda sebenarnya. Sehat banget. Ya. Apalagi Bang Surya kan menjaga kesehatannya juga bagus. Kemudian pola makan beliau juga bagus. Ya. Saya kira masih sehat lah nanti. Ya pola makan, pola kesehatan, tapi pola pikir juga. Pola pikir harus dijaga juga ya. Kalau nggak bahaya. Bahaya. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan dan pencerahan yang sangat luar biasa dari Ibu Irma Suryani terkait dengan para pembenci pemerintah dan juga para pembenci Pak Jokowi yang beberapa bulan belakangan ini itu sangat aktif dan getol menyerang, memfitnah, mencaci maki Pak Jokowi. Dan utamanya, mereka ini sangat getol untuk menjatuhkan Pak Jokowi dari singgasana kekuasaannya, teman-teman. Dan tidak hanya itu, ada lagi ternyata, teman-teman. Mereka juga sedang berusaha untuk menggagalkan pelantikan Gibran di tanggal 20 nanti. Ini entah sakit hati mereka sangat dalam kali ya setelah dipecat. Ya karena beberapa yang bersuara ini rata-rata kayaknya pecatan, teman-teman ya. Pecatan menteri, pecatan direksi, komisaris dan segala macam. Ya wajar lah ya kalau dipecat ya ngebawa sakit hatinya itu dalam. Tapi tadi ya penjelasan Ibu Irma sudah sangat lengkap bagaimana dia mengatakan bahwa para pembenci ini sangat tidak educated karena ya titel mereka sangat keren-keren kalau kita lihat ya, pakar hukum tata negara, presiden akal sesat. Aduh, oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.